Romo. Oke, bantu dong eh, korban bakaran dan korban keselamatan. Oke, tipologi dari Ekaristi. Bilangan 10-10. Bilangan Maaf ya Romo, 10. Eh, situ kan ada imam hadir, terus ada Ada tiga altar. elemen, Iya, penting itu dalam dia. penyembahan. Oke, Nah, itu kan. Kurban, imam, Iya, iya. dan apa namanya? dan altar, Mas Bah. Altar. Oke. Saya bacakan Oke, Pak ya. sekarang kita mau elaborasi pemahaman engkau. Oke, penting sekali karena itu nanti kita sampai dengan ternyata eh, perubahan dari ritus Harun ke ritus Melkisedek. Oke, kita penting dulu. Tapi sekarang tipologi dari kata anamnesis atau askara peringatan itu ada di bilangan. Jangan dulu sampai ke bilangan lah. Kita baca dulu Lukas 22 ayat 19 dulu. Oke, Lukas 22 ayat 19. Oke. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikan kepada mereka seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Deng. Ayat 20-nya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ding. Halo, terpotong. Oh, oke Pater, saya ulang ya. Demikian juga. Ditumpahkan bagi kamu. Oh ya, ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihatlah tangan yang menyerahkan aku ada Oke, bersama dengan aku. sudah. Oke. Knaif. Namamu siapa ini, Knaif? Ya, ya Romo. Namamu. Ya, anu naik Pak Romo. Tidak, Knaif itu pedang, tapi namamu, nama. Engkau dibaptis dengan nama Knaif kah? Bukan Romo. Ya, namamu siapa? Namamu, nama panggilanmu. Aduh. Tersendat ya? Dibuka mikrofonnya bro, ini aku undang ya. Nah tuh, dibuka, direspon. Direspon. Nah, nama baptis kamu apa deh, biar Romo tahu. Ya, gimana ya? Nama baptis, bukan nama asli, nama baptis. Santo Yosef. Oh, silakan Pater. Oh ya, berarti nama yang dikenang oleh keluargamu di dalam iman kekristenan adalah yang diingat adalah Yosef. Oke. Jadi ini penting sekali kalau kita mau elaborasi Ekaristi, bagaimana dengan perjanjian lama. Oke, 3 unsur itu harus ada. Oke, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkan dan membagi kepada para rasul, mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Bagi Protestan, kata peringatan adalah sekadar mengenang. Tetapi inilah kata kunci dalam teologi Ekaristi. Kata peringatan ini dalam bahasa Yunani anamnesis, di dalam bahasa Ibrani askara. Kenapa? Karena ini adalah kurban keselamatan, bilangan 10-10. Oke. Bilangan 10-10 ini ada yang lucu di bawah Romo. Dia ngomong nama baptisnya Esra Soru lagi. Parah nih. Oke. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu persembahan kurban-kurban bakaranmu dan kurban-kurban keselamatanmu. Maksudnya supaya kamu supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Yosef atau Knaif, engkau mengerti dulu, Ekaristi itu kurban keselamatan? Iya. Oke, supaya kamu diingatkan, supaya kamu diaskarakan, dianamnesiskan bahwa saya adalah Jackson, saya adalah Allah Tuhan Tuhan. Allahmu.
Oke, pada saat kamu mempersembahkan kurban bakaran dan kurban keselamatanmu. Dan sekarang, siapa yang harus merayakan kurban keselamatan ini? Ayat 8-nya. Oke. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu, turun-temurun. Yosef Kanaif, perayaan kurban keselamatan tadi, askara tadi, anamnesis tadi, harus dirayakan oleh siapa? Diselenggarakan oleh siapa? Yosef? Barusan ayat yang barusan dibaca? Imam ya Pak? Harus dirayakan oleh imam. Oh, sekarang korban keselamatan dan korban bakaran dan korban keselamatan. Oh, siapa yang harus rayakan? Oh, di mana harus dirayakan? Di altar. Makanya 3 unsur itu penting. Kita ke Keluaran 29 ayat 35-37. Keluaran 29 ayat 50. Berapa tadi Pater? Ayat Sorry. 33, ayat 35-37. Oke. Bukan Pak Kenaik, Romo kalau nggak Pater ya. Bukan Pak. Saya bacakan ya. Ya Romo. Haruslah mereka memakan semuanya itu yang dipakai. Bab 29, Keluaran 29, 35-37. Oke, sorry Pater. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tahbiskan mereka. Oke, tahan dulu. Kenaif, Yosef, harus ditabiskan jadi imam atau tidak anak-anaknya Harun? Ya, sepertinya begitu Pak. Romo. Bukan lagi seperti kan, memang seperti sudah dikatakan seperti itu. Tugas mereka ayat 36. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi kurban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Lanjut, dan barang siapa? 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya. Maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Di situ ada 3 hal yang kudus. Yang pertama, kurban itu kudus, Jackson. Betul, Pater? Altar itu kudus. Betul. Dan siapa yang menyentuh altar atau imam itu kudus? Betul, menjadi kudus. Kudus. Karena itu penyembahan orang Israel, adorasi atau latrianya harus punya 3 unsur ini. Korban, altar, dan Imam. imamat. Maka di situ peringatan itu kata kunci askara atau anamnesis, supaya kamu diingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Sekarang kalau kita ganti kata peringatan dengan askara, maka yang terjadi di dalam Lukas 22:19 itu seperti ini. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan menyerahkannya kepada para rasul sembari berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Lakukanlah ini sebagai askarah bahwa akulah Tuhan Allahmu. Oke, sekarang perjanjian baru. Engkau tanya, unsurnya harus ada tidak? Oke, unsur harus ada. Penting 3 unsur itu harus ada. Karena itu di dalam Ibrani 7 ayat 11-12, di situ dikatakan imamat Harun diubah jadi imamat Melkisedek. Silakan. Ibrani 7, 11, 12. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah mencapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar
menurut peraturan Melkisedek. Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Lanjut. Sebab, jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Kenai, Yosef. Sudah. Di sini imamat dihilangkan atau imamat dirubah dari ritus Harun, ritus Lewi, atau ritus Lewi ke ritus Melkisedek? Melkisedek ya? Ya. Dirubah dari Harun yang mempersembahkan binatang kepada ritus Melkisedek. Pertanyaan saya untuk Kenaif, apa yang dipersembahkan oleh Melkisedek? Kenaif, apa yang dipersembahkan oleh Melkisedek? Tadi kurang berapa dengar saya Romo tadi. Di situ tidak ada. Di situ tadi dikatakan bahwa imamatnya Lewi atau Harun itu dirubah jadi imamat menurut ritus Melkisedek. Melkisedek. Dari situ engkau sudah mengerti dulu atau tidak? Jadi keimamatan itu tidak terputus kenaik, tetapi diteruskan dari ritus Lewi ke ritus Melkisedek. Aturan Oke. yang berubah. Aturannya. Sekarang aturan Melkisedek itu mulai dari itu sampai ayat 21-nya. Engkaulah imam sampai kapan? Oke. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Tetapi Jackson menurut ritus siapa sekarang? Bukan lagi Harun melainkan ritus Melkisedek. Harun dan Lewi mempersembahkan apa? Kurban Kurban bakaran. sebagai kurban keselamatan atau penghapusan dosa. Makanya sekarang saya tanya Yosef, engkau sudah tahu apa yang dikurbankan, dipersembahkan oleh Imam Melkisedek? Belum tahu Romo. Oke, apa yang dipersembahkan tadi dalam Lukas 22 ayat 19, Yesus mengambil apa pada malam perjamuan terakhir? Lukas 2. Dalam perjamuan terakhir, dalam Lukas 22 ayat 19 tadi, Yesus mengambil apa? Roti. Roti, mengucap syukur, membagi-bagikannya, memecah-mecahkan dan membagi, inilah tubuhku. Lalu mengambil piala dan mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru. Kalau begitu, Yesus dalam malam perjamuan terakhir, dia mengambil apa? Mempersembahkan apa? Yosef, Kenaif. Ayo Yosef jawab. Waduh. Korban keselamatan. Ya, tapi apa yang dia ambil tadi? Yang saya sudah ulang. Apa? Tiap minggu loh. Ngambil apa? Ekaristi. Roti Ya, tapi dan apa anggur. materinya? Roti dan anggur. Roti dan anggur. Hal yang sama yang dipersembahkan oleh Melkisedek. Kejadian 14 ayat 18. Kejadian 14 ayat 18. Joseph, ada Alkitab nggak? Kamu buka juga Alkitabnya biar bisa dibaca sambil mendengar. Silakan. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Apa yang dipersembahkan oleh Melkisedek di dalam Kejadian 14:18 tadi? Yosef Kenaif. Roti dan anggur. Apa yang dipersembahkan Yesus di dalam malam perjamuan terakhir? Roti dan anggur. Apa yang dirubah di dalam Ibrani 7:11-12? Ritus Harun ke ritus Sedek. Melkisedek. Karena itu ada imam, ada altar, dan ada korban. Tetapi rubah bukan lagi ritus Harun atau ritus Lewi, melainkan ritus Melkisedek. Bukan lagi mempersembahkan binatang, karena Yesus itu adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia dalam Yohanes 1 ayat 29. Maka sekarang
bukan lagi mempersembahkan binatang, anak domba, melainkan mempersembahkan roti dan Anggur. oke, roti itu untuk apa? Untuk keselamatan. Makanya Yohanes 6 ayat 50. Yohanes 6 ayat 50. Oke. Sabarin sedikit ya teman-teman, agak capek duduk. Iya, pegal mau duduk terus. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55 Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia. Jackson, dengan cara makan apa? Benar-benar dagingku, benar-benar darahku. Ayat 50, cara makannya adalah roti dan Minum anggur. minum anggur. Penting sekali. Tetapi ini kita akan masuk ke dalam konsep yang ayat 55-nya, yang namanya transubstansia. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Dan sampai kapan kita harus merayakannya? 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11, 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebab Kenai, sampai kapan kita merayakan Ekaristi? sampai Ia datang. Karena itu imamat Melkisedek di dalam Ibrani 7 ayat 21, engkaulah imam sampai Lama-lamanya. selama-lamanya. Yosef bisa mengerti? Paham Romo? Berarti tuduhan kepada kita menyembah Bunda Maria itu salah sasaran ya? Tidak ada. Penyembahan tertinggi Katolik itu ada di Ekaristi. Makanya banyak orang yang salah paham kan, Romo. Ya mau bilang apa ya? Mereka yang putar balikan kitab suci baru bilang kita lagi. Oke, saya maaf ya Romo ya, saya buktikan ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta terpujilah engkau tiada wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti apapun sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Ya, terima Oke, kasih, Naif, Romo. santai saja Yosef. Engkau pernah di room saya ya? Naif. Iya, pernah ketika saya salah paham tentang malaikat Tuhan. Iya, saya ingat. Oke, kenapa? Makanya tadi saya kan selama ini saya tidak tahu nama aslimu, perbaptisanmu ternyata Yosef. Oke. Ada yang bilang di bawah sah. mereka ganggu kau tuh. Sah. Iya. Jadi gini loh teman-teman, nggak apa-apa seandainya ya sorry ya, ini jelas sudah Katolik. Seandainya bukan Katolik pun bertanya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada 400 orang yang mendengar dan mereka perlu pengajaran. Jadi teman-teman yang bertanya itu bagus untuk kita semua. Benar Kak Romo ya? Iya. Makanya saya kalau ada Protestan yang terbuka, yang apa seperti Pendeta Paul, Pendeta Ayub, dan itu bagus loh. Mereka tahu posisinya mereka dalam pengertian kekeliruan doktrinal, tetapi mereka mau dengar, berbagi. Yang lain ini datang langsung serang. Ini jadi soal ya, teman-teman Protestan. Saya mengasihi kalian lah dalam pengertian ini juga. Kita mau buka sama-sama. Oke lah kalau kamu punya posisi, tunjukkanlah posisimu di dalam kitab suci.
Begitu, jangan sampai posisimu hanya ada di kepalamu, bukan di dalam kebenaran objektif. Begitu. Ya itu makanya Romo ketika kita berada di ikon suci kita, kita kan bukan menyembah tapi kita menghormati, tapi kan mereka salah paham karena ada ngerti gitu Pak. Iya kan? Iya. Ya jadi gini loh, seringkali kesalahpahaman itu karena apa? Mereka menyembah Yesus itu sama seperti kita menghormati Bunda Maria. Makanya mereka menganggap kita menyembah Bunda Maria. Benar nggak Romo? Kayak gitu. Iya, karena tidak memahami apa itu latria dan dulia. Dulia. Dalam Betul. pengertian itu. Dulia itu adalah penghormatan. Seperti kita, penghormatan dengan cinta yang tulus. Seperti yang kita lakukan kepada orang tua kita. Itu penting sekali. Raja Salomon saja di hadapan ibunya di Raja-Raja, itu dia tunduk sampai ke tanah loh. Itu tidak main-main ya. Maksudnya tunduk menyembah loh dalam pengertian ini. Jadi bagaimana mungkin kepada ibu dari sang juru selamat. Sedangkan coba Jackson kalau tidak 1 Raja-Raja 2:19 kalau nggak salah ya. 1 Raja-Raja 2:19. 19. Sebentar. Oke. Batsheba masuk menghadap Raja Salomo untuk membicarakan hal itu untuk Adonia. Lalu bangkitlah raja mendapatkannya serta tunduk menyembah kepadanya. Kemudian duduklah ia di atas tahtanya dan ia menyuruh meletakkan kursi untuk bunda raja. Lalu perempuan itu duduk di sebelah kanannya. Apa yang dilakukan Salomon kepada mamanya? Menyembahnya. Tunduk menyembah. Sadis ya pakai kata pernyataan sini. Bukan lagi sujud saja, tetapi tunduk menyembah loh. Kalau dalam bahasa Yunaninya proskineo ya, Pater. Tetapi tidak dikatakan latria di situ. Betul. Ini yang harus dibedakan ya teman-teman Protestan yang kalau mau lihat antara penyembahan dan penghormatan. Tidak semua sujud itu menyembah, oke? Tetapi di sini bagaimana mungkin terjemahan Indonesia mengatakan sujud menyembah kepada ibunya? Ternyata di situ tuh yang kita mengatakan itu adalah penghormatan tertinggi. Berapa kali sih kalau pengantin sebelum meminta, kalau ritus Jawa ya, cium kaki atau gimana ya? Sungkem. Sungkam ya, sungkam. Apakah itu menyembah orang tuanya? Tidak, Pater. Apakah kita melihat orang tua kita sebagai Allah? Tidak kan? Maksudnya disitulah kekeliruan sedikit untuk memahami apa arti penyembahan sesungguhnya. Kalau tadi Kenaif bilang, pertanyaan sangat jelas. Penyembahan itu, adorasi itu, latria itu harus punya 3 unsur. Altar, yang 4 sebenarnya. Tempat kudus, altar, mesbah atau mesbah, imam, dan korban. Dan karena Paulus itu imam, dia harus hidup dari kemah suci atau tempat suci, tempat penyembahan itu. 1 Korintus 9 ayat 13. Dia harus hidup dari situ. Oke, 1 Korintus 9 ayat 17 Pater ya. Ayat 13. Oh, sorry. Saya duduk lagi nih kan. Tadi sudah biasa. Oke. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu. Artinya tadi yang pernah ya Judas of Rome type di dalam perjanjian baru tidak ada lagi mesbah. Ketika saya baca ayat ini dia tidak tahu oh itu mesbah spiritual atau mesbah. Buset, itu sangat jelas kemah suci. Melayani mesbah, hidup dari mesbah. Artinya Paulus itu seorang imam. Seorang imam. Karena itu tugasnya untuk pelayanan liturgis, leutorgios. Kalau kita membuktikan dalam TB2 sangat jelas, Roma 16:15 atau edisi tua yang Arnold
Jansen, ende punya, Nusa Indah, ende punya yang edisi-edisi tua, edisi baru yang TB1, TB2 menghilangkan posisi Paulus sebagai imam. Charles, baca TB2, Roma 15:16. Roma 15, 15 ayat 16, oke. Oke, Roma 15 ayat 16. Untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Artinya tugas imam itu ada dua, yaitu sabda, mimbar sabda, pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa. Yang kedua tugasnya adalah pengudusan bangsa-bangsa sebagai korban yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Karena itu, tadi dalam 1 Korintus 9 ayat 13, dia hidupnya sebagai pelayan altar, mesbah, dan dia bisa hidup dari ayat 14, yaitu mimbar sabda. Karena tugas imam itu ada dua, mimbar sabda dan mesbah ekaristi. Sangat jelas. Mau tidak jelas di mana lagi? Karena itu presbiter atau penatua adalah pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah. Tipologi dari, makanya presbiter itu dia punya dua tugas, jabatan. Jabatan kudus dan jabatan pengembalaan. Maka bilang kalau presbiter itu tidak imam, penatua itu tidak imam, itu tukang tipu. Karena tipologinya itu ada di 1 Tawarik 24. Engkau baca dulu. 1 Tawarik 24. Jackson ayat 5. Yap, 1 Tawarik 24 ayat 5 Pater ya. Sebentar Pater. Penatua adalah pemimpin apa? Oke, 1 Tawarik 24 ayat 5. Dan orang membagi-bagi mereka dengan membuang undi tanpa mengadakan perbedaan. Sebab ada pemimpin-pemimpin kudus dan pemimpin-pemimpin Allah, baik di antara keturunan Eleazar maupun di antara keturunan Itamar. Artinya, penatua itu adalah pemimpin kudus dan pemimpin Allah atau kegembalaan. Dan siapakah Eleazar dan siapakah Itamar? Mereka adalah rombongan anak-anak Harun, ayat 1-nya. Dan mereka adalah keturunan imam. Inilah rombongan-rombongan anak-anak Harun. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Oke. Eleazar dan Itamar, mereka punya tugas di mana? Ayat 3. Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelek dari Bani Itamar membagi-bagi mereka menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Artinya, kita tahu bahwa imam Israel adalah anak-anaknya siapa? Anak-anak Eleazar dan anak-anak Harun. Oke, dan mereka adalah Bani Lewi. Ayat 6-nya. Dan Samayan bin Nathanael panitera itu seorang Lewi menulis nama mereka di depan raja, di depan pembesar-pembesar Imam Zadok, Ahimelek bin Atbayatar, dan di depan kepala-kepala puak para imam dan orang Lewi. Setiap kali satu puak diambil dari Eleazar, dan demikian pula satu puak dari Itamar. Jadi imam anak-anak Harun itu dibagi jadi dua. Dan dari duanya itu imam-imam ini dibagi jadi 24 penatua atau kelompok imamat. Contohnya ayat 7, kelompok pertama.
Undian yang pertama jatuh pada Yoyarib, yang kedua pada Yedaya. Ayat 18. Langsung ada berapa kelompok imamat atau penetua? Yang ke-23 pada Dalaya, yang ke-24 pada Mazyah. Dan tugas mereka ayat 19. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan, sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapa leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Apa yang diperintahkan kepada Harun di dalam Keluaran 29 tadi ayat 35. Haruslah kau habiskan anak-anak Harun selama berapa hari? 7 hari. 7 hari. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban bakaran, korban penghapus dosa atau ekspiasi, dan harus kau sucikan altar itu. Altar itu bukan lagi jadi kudus, melainkan maha kudus. Dan barang siapa yang menyentuh altar itu juga menjadi kudus. Karena altar kudus, korban kudus, dan orang imam yang mempersembahkan itu juga kudus. Makanya itu presbiter yang sekarang presbiterio Charlie, artinya imam penatua dalam pengertian itu punya tipologinya ditawari, yaitu pemimpin-pemimpin kudus atau pemimpin karena melayani liturgis, dan pemimpin-pemimpin Allah karena melayani pengembalaan. Dan untuk menjadi pemimpin-pemimpin Allah ini, mereka harus ditumpangkan tangan mereka. Bilangan 27 ayat 16. Saya tidak mau umatku seperti kawanan tanpa gembala. Dan apa yang dibuat di dalam ayat 22? Oke, bilangan 27 ayat 16-nya dulu. Bilangan 27 ayat 16. Oke. Untuk jadi pemimpin-pemimpin yang penatua ini. Oke. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang. Lanjut ayat 17, Pater. Iya, tadi apa tadi? Bilangan ya, 27 Nomor ayat 16, lanjut. yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Jadi pemimpin-pemimpin Allah dalam pengertian pengembalaan. Ayat 22 selanjutnya, bagaimana cara mentabiskan mereka sebagai pemimpin dan penatua. Jackson 22 selanjutnya. Oh, nggak ada suaranya, Pater? Nggak ada. Oke. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Imam tadi, imam siapa? Eleazar. Eleazar tadi adalah anaknya siapa? Dan Itamar tadi? Anaknya Harun. Di hadapan imam. Oke, apa yang terjadi di hadapan imam ini? Lanjut. Memanggilnya di hadapan Eleazar, anak Harun imam. Imam Eleazar, lanjut. Lalu ia meletakkan tangannya ke atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya, seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantara Musa. Mentabiskan dengan penumpangan tangan. Sama ada persis ya Romo. tipologinya di dalam perjanjian lama. Aku kedai? Bilang sama ya sama gereja Katolik ya kan? Pengangkatan. Iya, memang itu sangat nanti contohnya bagaimana mentabiskan Paulus. Kisah 13 ayat 2 sama penumpangan tangan. Kisah 13 ayat 2, Pater ya. Nanti kita sandingkan langsung. Tipologinya selalu ada di dalam perjanjian lama. Karena itu Protestantisme tanpa perjanjian lama artinya perjanjian baru tidak menggenapi perjanjian lama. Oke.
Sekarang bagaimana mentabiskan Paulus? Kisah Pada 13 ayat 2. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Mereka melakukan apa ke Knaif? Kepada gereja melakukan apa kepada para penuntut uskup yang ada di sana, melakukan apa kepada Barnabas dan kepada Saulus? Knaif? Mengkhususkan. Ya, tapi dengan cara seperti apa? Menumpangan tangannya. Aduh, sinyal. Penumpangan tangan. Bisa mengerti Knaif? Lalu Ya, pertanyaan bisa, Pak. saya, kalau begitu pendeta perutusannya dari mana? Suksesinya dari mana? Maka sekarang engkau mengerti kenapa pendeta tidak bisa merayakan Ekaristi sebagai transubstansia, hanya sebagai simbol. Karena mereka pernah ditabiskan dalam suksesi apostolik. Ya, Romo. Oke, semua Katolik yang aparatur di sini, semoga bisa mengerti. Ajaran Katolik, imamat dan semuanya uskup tidak mungkin tidak punya pendasaran biblis. Selalu punya tipologi perjanjian lama, perjanjian baru sebagai kegenapan. Maka kami sekarang adalah pelayan-pelayan dari perjanjian yang baru. 1 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Yang bukan dimeteraikan oleh huruf yang mati, melainkan oleh Roh Kudus. Dan ingat Yohanes 20 ayat 22, Yesus menghembuskan Roh Kudusnya dan mengatakan, "Terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya." Kenapa? Tugas utama imam adalah tugas ekspiasi, pendamaian dosa manusia. Oke, Jackson atau teman-teman. 2 Korintus 3 ayat 5 dan 6. Kami adalah pelayan-pelayan dari perjanjian yang baru. Bukan dimeteraikan oleh huruf yang mati. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru, yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Dan apa yang dihembuskan Yesus dalam ministerialnya, dalam imamat hierarkinya, di dalam Yohanes 20 ayat 22-23. Ingat, kami adalah pelayan-pelayan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh roh. Roh tadi itu huruf besar atau kecil? Huruf besar. Huruf besar. Oke, sekarang apa yang dibuat Yesus? Saudara-saudariku, yang dilihat bahwa kami adalah pelayan-pelayan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh roh, bukan oleh huruf yang mati, bukan oleh bilang sola skritura, tetapi oleh roh. Apa yang dihembuskan Yesus? Yohanes 20, 22-23. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembuskan mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada. Dosanya tetap ada." Kalau begitu, pendeta-pendeta yang suruh mengaku langsung kepada Tuhan Allah tidak pernah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Konsekuensi logis, Jackson. Betul, Patar. Karena mereka dimeteraikan oleh huruf-huruf yang mati. Makanya sola skritura. Dan mereka bukan pelayan perjanjian baru. Karena dimeteraikan oleh sola skritura. Di sini dikatakan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan Yesus menghembuskan Roh Kudusnya dan mengatakan, "Terimalah Roh Kudus, barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni." Karena itu tugas imamat adalah tugas ekspiasi, tugas pengudusan, tugas pendamaian dosa manusia dengan Allah. Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17. Sebentar, Patar. Ibrani 2.
Oke. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh dunia. Terimalah Roh Kudus. Barang siapa kamu ampuni dosanya, dosanya diampuni. Karena itu ia harus disetarakan dalam segala hal dengan saudara-saudaranya. Dia sebagai imam besar, artinya dia adalah kepala imam. Dan saudara-saudaranya adalah imam-imam yang dikepalai oleh imam besar. Tunjukkan pendeta bilang tidak ada imamat dalam perjanjian baru. Tunjukkan ayat di sini. Selamat tinggal sola skritura. Makanya pendeta-pendeta dimeteraikan oleh sekolah skritura, bukan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Makanya mereka tidak punya kuasa untuk mengaku dosa. Mereka suruh mengaku langsung kepada Tuhan Allah karena mereka sadar diri. Pater, kalau buat sumpah angkat kitab suci di atas kepala ya Pater ya? Tidak tahu, mereka diangkat oleh sola skritura. Berarti waktu mereka diangkat jadi pendeta tuh kitab suci melayang-layang di atas kepala mereka dan mengatakan, Jackson, hari ini saya kitab suci, otoritas utama dan pertama dalam hidupmu, mengangkat engkau jadi pendeta. Sejak kapan kertas bisa keluarkan suara? Ini Romo udah di atas. Nah, ini seperti Charlie, engkau besarkan. Oke, engkau besarkan Charlie, saya besarkan Charlie. Tidak bisa Charlie, dia tuan dari dia punya channel. Oke, sekarang saya omong bilang, Koko Charlie, hari ini saya kitab suci sebagai otoritas utama dan pertama dalam hidupmu, mengangkat engkau sebagai majelis. Coba kau pasang di kau telinga kitab suci, dengar tidak omong, tidak? Dengar ya, tidak? Enggak kedengeran. Nah, itu namanya Biblia Latria, penyembahan kepada kitab suci. Protestantisme itu Biblia Latria, penyembahan kepada kitab suci. Tunjukkan ayat. Di mana ayatnya? Tunjukkan ayat. Maaf ya Protestantisme. Protestan adalah Biblia Latria, penyembahan huruf-huruf mati. Kenapa? Yang ditulis oleh Yohanes tuh, yang diwartakan oleh Yohanes tuh, oleh para rasul tuh ini. 1 Yohanes 1 ayat 1. Yang kami raba, yang kami tulis, yang adalah firman hidup. Itulah yang kami wartakan. Bukan itulah yang kami tulis. Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar dan yang telah kami lihat dengan mata kami, dan yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepadamu tentang hidup yang kekal. Yohanes bilang, firman itulah yang kami wartakan dan kami di sini dikatakan yang kami tuliskan. Dan Yohanes yang sama dalam 21, Injil Yohanes 21 ayat 25, kalau semuanya harus kami tulis, tidak ada satu buku pun yang bisa memuatnya. Yohanes 21:25. Masih banyak hal-hal lain juga yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Bayangkan. Yang kami raba, yang kami lihat, yang kami dengar, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Tetapi tidak semua yang dia bisa buat, yang kami bisa tuliskan. Romo kena mute mo. Mungkin ada telepon kali ya. Mendadak mute. Luar biasa ya penjelasan Romo, mantap. Ya, oke. Oke, minta maaf tadi ada yang datang sapa. Oke. Kira-kira seperti itu. Engkau punya tentang imamat nih, kita belum bongkar semua nih. Oke. Romo nggak lapar kah? Udah jam 12 loh di sini. Ya. Oke, saya mau makan ini. Oke, kalian lanjut ya.
Saya tadi mau turun dari jam 11.20 tadi belum turun juga ini saya ini. Saya minta engkau turunkan dari tadi ya. Tapi Kalian tanggung lanjut. Mo. Oh tapi siapa dulu? Ada Bo- Ida, Bu Ida. Ya Bu Ida ada yang mau ditanyakan sama Romo, Bu Kalau Ida. ada yang Bu Ida ada yang mau komen ini yang terakhir ya. Tidak enak Bu Ida sudah di atas. Ya. Ya silakan Bu Ida, dibuka mute-nya. Mama Madonna hilang. di Bu Ida hilang. Oke, maaf ya. Oke, Mama Ya Mama udah, Madonna. silakan Romo makan dulu. Saya turun. Oke, teman-teman silakan. Turunkan saya. Romo di atas Hari ini aja. sebenarnya Romo di atas ini- aja nggak apa-apa Mo. Ya. Harusnya sharing ya hari ini ya. Iya, seru sharing gara-gara tadi yang siapa tadi yang ini Sonic tadi. Dia lebih percaya kepada Super Sonic daripada kepada Yesus. Jadi yang Sonic tadi. Oh ya, saya makan. Iya. Kalian lanjut sedikit sebentar kalau ada waktu saya naik. Oke, Jackson. Siap. Oke. Silakan Jackson. Sudah, nanti aja Romo, nanti aja. Ya udah Iyalah, makan sama. dulu Romo. Makan Ya dulu. isi bensin dulu. Oke, kalian lanjut sedikit sebentar saya. Kalau masih ada saya sapa-sapa. Oke. Terima kasih. Turunkan Oke. saya, Charlie. Siap. Yup, mantap. Terima kasih. Makasih Romo. Yup. Terima kasih Romo.